Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Pangeran Kesiangan. Oke teman-teman setanah air yang sedang mengikuti perakitan pemancar seri modulasi, mungkin ada yang baru saja bergabung di channel saya. Jadi yang dimaksud dengan pemancar AM seri modulasi itu pemancar yang tidak menggunakan tropo OT dan bukan jenis PWM. Jadi ini lebih simpel dari jenis PWM karena bagian finalnya hanya menggunakan satu buah transistor BD139 saja. Untuk bagian modulasinya hanya sampai BD139. Kalau untuk bagian pemancaran sih bebas, sampai berapa watt pun bisa, modulasinya tetap tidak berubah sampai 139 saja. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan TX AM PWM AM PWM AM seri modulasi. Sekarang kita menginjak ke bagian dripper yang akan saya gunakan jenis IRF 540 dan skemanya ini dia. Ini PCB nya seperti ini, nanti saya sambung kayak begini. Kita pakai tripilar, jadi disambung di sini PCB nya ya, seperti itu. Jadi sambung menyambung. Oke, akan saya cuci dulu, dicuci. Biasa nih pakai larutan yang udah bertahun-tahun. Debu mulu ini, tutupnya debu mulu. Ngangkat benar, tutupnya begitu rapat. Ini udah berapa kali tau dipakai nih. Beli satu on kalau nggak salah ini. Oke, PCB nya sudah jadi. Ini rangkaian dripper. Sekarang kita rakit. Lilitan ini dulu nih, RFC sebanyak 8 lilit, kawatnya 0,5. Nah, nanti setelah gulung RFC kita gulung yang tripilar. Jadi aja butuh 2
toroid. Ini hati-hati terkena goresan peritnya, agak tajam, jadi jangan sampai terluka ya kalau kena gesekan, terluka. Soalnya email ini kan dia keluar masuk nih saat kita melilit. Ini harus jangan sampai dia tersentuh saat kita tarik. Soalnya kalau tersentuh terus kita tarik, dia akan terluka emailnya. Kalau emailnya terluka, tembaganya konsletnya. Begitu. Jadi harus alon-alon. Ini sudah. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kita lilit yang di pilar, yang tripilar. Gunakan kabel yang 3 warna. Ini kabelan harus sih kawasan 0,5, tapi kalau agak sama warnanya agak keder nantinya, tapi bisa aja sih diukur gitu kayak tester. Coklat aja nih. Kalau 3 warna gini lebih enak, nggak perlu harus diukur-ukur. Ini harus dililit ke 3 kabel ini, harus digubut-gubut. Harus seperti bikin tambang seperti itu. Kita butuh cuma 4 lilit ya. Kita butuh 4 lilit saja. Kalau ini mah enak, nggak khawatir terluka dia. Soalnya kan ada bungkusnya, dia apa namanya, bukan email bungkusnya tuh, jadi nggak gampang terluka kalau dia mah, nggak khawatir konslet. Begitu. Oke, jadi tuh 4 lilit. Oke, sudah selesai, kita pasang langsung di PCB. Ya, RFC nya sudah terpasang. Ini positif nih, positif.
langsung lari ke sini dia, nanti lari ke tripilar. Nah, ini adalah untuk satu warna, ini dari sini ke sini satu warna, terus yang ini satu warna ke sini, ini satu warna ke sini, kan ada 3 warna tuh. Jadi sini warna 1, ke sini warna kedua, terus ke sini warna ketiga. Jadi jalurnya seperti ini. Jadi jangan sampai salah warnanya. Jadi ini warna 1 ke sini, terus warna kedua ke sini. Nah, ini dia. Ini warna 1 ke sini, warna kedua dari sini ke sini nih. Nah, ini warna 2 sini. Nah, terus ini warna 3 ke sini. Ini out nanti ke panel. Begitu. Ya, ini jadi warna biru sini, terus putih biru tengah, coklat pinggir gitu. Ini dia seperti ini tuh. Begitu. Oke, sudah terpasang Elco 47 mikrofarad 16 volt, dan ini keramik 100 nano. Ini enggak sama sini 100 nano nih, cuma voltasenya agak gedean karena dia out. Seperti itu. Sebelum RFC kasih elko dan keramik, setelah RFC pun dikasih elko dan keramik. Nah, ini basis ke ground, kita kasih 100 mikrohenry. Ini dia 100 mikrohenry. Nah, 100. Ini bukan tahanan, bukan. Ini lilitan. Oke, sudah terpasang. Karena nanti masangnya begini nih. Nah, begitu tuh. Jadi ini groundnya nempel di PCB yang satu lagi. Begitu. Jadi nanti dari sini nih langsung lompat ke sini. 100 nano. 100 nano. Sini 100 nano juga nih. Buat ke panel. Udah begini. Tinggal kita pasang. Harus dibor dulu nih supaya dia groundnya itu menjadi satu dengan body. Begitu. Nah, begitu. Seperti itu kira-kira IRF 540. Ya.
sudah dibor untuk dia menyatu groundnya dengan bodi pemancar. Ini kita kawinin di sini dia. Ya, sudah terpasang IRF 540. Jadi IRF 540 ini kakinya yang ke ground PCB yang lama. Yang ibaratnya basisnya dan kolektor itu PCB yang baru. Tapi nyaris nggak terlihat kan kedua PCB ini. Oke, kita lanjut pasang ini nih 100 nano. Jadi ke sana arahnya, bukan ke sini. Ini ke sama 100 nano. Oke, kita pasang nih kalau 100 nanonya aja nih. Ya, ini dripernya saya sudah pasang. Yang awalnya di gate ya, gate atau counter system basis itu kan saya pakai 100 mH ya, micro Henry. 100 micro Henry, ternyata dia nggak bisa kerja. Terus di gate-nya saya kasih tahanan dari positif 10 kilo, dari negatif 1 kilo. Itu pun nggak bekerja juga dia. Pas tahanan saya ganti dari positifnya 1K5, negatifnya tetap 1 kilo. Ya, menuju ke gate ya atau basis. Itu terang banget lampu 12 volt, ampere tinggi. 7 ampere, 8 ampere lah. Panas transistornya atau MOSFET panas. Soalnya ampernya tinggi banget itu. Kita coba, tapi jangan lama-lama ya. Terang banget. Terang sekali. Ya, ampere ini diperhatikan. Nggak kelihatan ya, saya zoom. Ampernya naik terus dia kalau dibiarin aja, naik terus ampernya. Bisa jebol IRF-nya. Jadi ini masih di oprek lagi nih supaya ampernya nggak terlalu tinggi, supaya dia nggak panas IRF-nya.
Kalau mentoknya ya pakai tegangan 5 volt atau 3 volt ya, pakai trimpot sih sedia jasa saja. Cuman ini lagi diusahakan gak usah pakai tegangan gitu ya. Saya mencoba untuk memperbandingkan gate itu pakai tegangan bias dan tidak menggunakan tegangan bias. Ternyata sama saja sih, watt yang dihasilkan itu sama. Jadi saat ini IRF 540 ini kurang lebih 5 watt keluarnya. Bisa sih disetting ke 7 watt, cuma dia saat di modular ngedrop. Kalau di 5 watt pun itu masih kurang bagus. Bagusnya disetting di 3 watt atau di 2,5 watt. Itu kalau kita di modular bisa bergerak ke 5 watt. Ini pakai tegangan bias. Tegangan bias ini saya ambil dari tegangan 5 volt dari power supply komputer ya. Jadi terpakai nih yang 5 voltnya. Jadi nggak usah pakai 7805, langsung saja dari power supply langsung masuk ke trimpot. Dari trimpot keluar ditahan 1 kilo menuju ke gate atau ke basis gitu ya. Dan memang kelebihannya untuk tegangan bias ini bisa diatur untuk wattnya, bisa dinaikkan bisa diturunin. Jadi tergantung tegangan bias yang masuk ke gate itu berpengaruh ke keluaran RF. Jadi bisa kecil bisa gede begitu. Beda kalau pakai tahanan dari positif dan dari negatif menuju ke gate gitu ya. Dia watt yang dihasilkan ya manteng aja, segitu aja, nggak bisa dimain-mainin. Kalau dia mau main-mainin ya harus dirubah nilai tahanannya seperti itu. Oke, kita coba ya. Demikian begitu. Oke, nah seperti itu. Ampernya pun nggak bergerak. Jadi ampernya itu hampir tidak bergerak ya. Kita lihat ya ampere seperti apa. Cip banget gerakannya. Jadi ampernya hampir tidak bergerak. Jadi pada settingan 2,5 watt kalau dimodulir menjadi 5 watt ini sangat aman di IRF karena paling angkat-angkat kuku saja, karena untuk ampernya itu hampir tidak bergerak gitu. Jadi aman. Beda sewaktu di awal ya sampai 7 ampere 8 ampere itu IRF-nya melepuh kalau dipegang. Nah, kalau pada saat ini settingan seperti ini, kalau pakai Bolham nyalanya seperti apa sih? Oke, kita cobain ya supaya teman-teman yang nggak punya SWR bisa memperbandingkan dengan nyalanya bohlam. Jadi bohlam yang saya gunakan ini bekas motor lampu utama ini bukan lampu sen, ini lampu utama. Lampu utama 25 watt ini.
12 volt 25 watt. Udah bacaan tuh 25 watt. Oke, kita cobain ya, buat bahan perbandingan aja, karena kita merakit sesuatu itu kalau tanpa perbandingan agak sulit ya. Ini saya sudah join untuk lampunya. Oke, kita perhatikan nih seperti apa nih. Kalau dilihat dari lampunya dia ngedrop, dia tambah gelap. Mungkin nih pengaruh dari bukan 50 ohm gitu. Kalau pakai SWR kan tadi ke domilut, kita pakai domilut 50 ohm. Tadi kan pergerakannya dia udah ke arah positif dari 2,5 watt ke 5 watt. Kalau pakai lampu ini dia mungkin harus di setting lagi gitu, tapi paling enggak bahwa nyalanya hanya seperti itu gitu, nggak terang banget. Dia dipijit switch brick langsung nyala, jadi lambat ya nih. Kita pencet switch brick nih ya, kita nggak nyalain lampunya ya. Oke, kita pencet tuh, baru nyala, dia lama nyalanya. Jadi beda dengan suatu di awal tadi ya. Kalau di awal kan pencet switch brick dong langsung nyala terang benderang. Ampere nggak kira-kira ke 8 ampere. Kalau ini kan hampir nggak bergerak. Jadi 2,5 watt ya seperti itu lampunya menyalahnya biasa-biasa aja, nggak agak terang benderang. Tapi RF aman. Apakah ini bisa mampu untuk mendorong panel untuk mendorong panel? Oke, kita coba saja.